Puji Tuhan, Shalom. Bertemu lagi dengan saya, Pastor Herol. Saat ini saya kembali lagi untuk berbagi berkat firman Tuhan bagi kita semua. Akan tetapi sebelum saya akan berbicara menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa sejenak. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba berterima kasih, mengucap syukur atas segala kasih Tuhan bagi hamba-Mu, sehingga pada saat ini hamba-Mu lagi boleh dapat berbicara menyampaikan firman-Mu. Akan tetapi sebelum berbicara, Tuhan urapi hamba-Mu, berkatilah hamba-Mu dan sembunyikan hamba-Mu dalam salib-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap yang mendengar akan video ini, menyaksikan video ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, para pemirsa YouTube yang saya hormati dan saya banggakan. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang kedua. Filipi pasal 2 ayat yang kedua yang berbunyi, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan." Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, judul pada saat ini adalah kebersamaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja ini adalah merupakan suatu pesan penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Filipi atau jemaat yang ada di Filipi. Ini juga tentu saja ditujukan bagi kita semua, bagi saya dan saudara. Di sini disampaikan bahwa Paulus menghendaki agar supaya orang-orang yang percaya, ya, lebih khusus orang-orang yang percaya pada saat-saat ini, ya, bahwa kita harus sehati sepikir, ya, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Memang ini sangat penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, karena ini kan mengandung unsur kebersamaan di dalam tali kasih sebagai orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu tentu saja di dalamnya kita butuh yang namanya kebersamaan, kesehatian, kebersamaan, ya, dan juga sejiwa dan satu tujuan itu harus dimiliki oleh saya dan saudara pada saat-saat ini. Kita mulai kebersamaan sehati sepikir ini di dalam lingkup kekeluargaan dulu, ya. Kita harus dapat mampu menciptakan hubungan yang baik, pertama antara suami dan istri, kemudian sebaliknya, kemudian antara orang tua dan anak, dan juga sebaliknya, antara kakak dan adik. Kemudian meluas, kita membangun kebersamaan sehati sepikir di dalam lingkungan tempat di mana kita beribadah, ya, sebut saja di dalam organisasi kita di gereja, hubungan antara sesama anak Tuhan, sesama jemaat, hubungan antara pimpinan gereja dan juga jemaat, dan juga sebaliknya. Kemudian hubungan yang lebih luas lagi di mana kita harus terus menjalin hubungan yang baik, bukan saja di lingkungan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita harus menjalin hubungan sehati sepikir dengan semua orang, ya. Karena kita sudah berada di lingkungan masyarakat. Kita harus mampu menciptakan kebersamaan di dalam kehidupan bermasyarakat.
tentu saja kalau dalam konteks di lingkungan masyarakat itu memang kita harus menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus mampu memancarkan akan kasih Kristus ya kepada masyarakat luas, sehingga mereka melihat akan perilaku kita, melihat akan sikap tindakan kita ya. Tetapi kalau dalam konteks kita sebagai sesama anak-anak Tuhan, tentu saja yang kita tunjukkan adalah bagaimana kita bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk menjadi satu tubuh Kristus ya. Lebih tepatnya itu kalau saya bisa dapat bacakan itu penjelasan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus ya. Ini kita sudah tahu ayat itu, yaitu 1 Korintus pasal yang ke-12, bahwa disebutkan di sana banyak anggota tetapi satu tubuh, banyak anggota tetapi satu tubuh ya. Ini dalam konteks kita sebagai perkumpulan perhimpunan sebagai anak-anak Tuhan. Disebutkan mulai ayat 14 1 Korintus pasal 12, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ya. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, maka aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Dan seterusnya. Kita bisa baca sampai selesai, sampai ayatnya yang ke-31. Jadi artinya di sini kesimpulannya adalah antara kita sesama anak Tuhan memerlukan kerjasama. Kita harus bergandengan tangan, kita harus bahu-membahu, bergotong royong ya, di dalam membangun satu tubuh Kristus ya, supaya kita ini, firman Tuhan katakan, kita bisa berhasil dan beruntung di dalam dunia ini, terlebih berhasil dan beruntung di dalam hal kita menjaga, mempertahankan kasih Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Dan kemudian itu merupakan suatu dasar untuk kita pergi untuk melayani, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menjadi saksi. Karena apa? Karena ketika kita sudah persatuan kita ya, soliditas kita terbentuk ya, sinergitas kita terbentuk dengan bagus, maka kita menjadi satu perhimpunan yang kuat ya. Kita tahu bahwa di negara kita kan ada terminologi ya yang berkata bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi artinya memang kekuatan yang sangat luar biasa itu adalah ketika kita bersatu, ketika kita bergandengan tangan, ketika kita mampu berkoordinasi satu dengan yang lain, kita bersinergi antara satu dengan lain, ya, kita dapat bekerja bersama-sama di dalam tugas pelayanan kita. Jadi kita membangun hubungan yang baik dulu di dalam lingkungan kecil kita, keluarga kita, seperti yang sudah saya uraikan tadi, dari keluarga, kemudian masyarakat, kehidupan berorganisasi, ya dalam hal ini kehidupan di dalam gereja kita, dan juga kemudian di masyarakat luas, ya. Jadi inilah yang harus kita kejar, kita harus miliki itu. Sehingga Paulus katakan bahwa sebab itu, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi memang sangat luas sekali penjelasan ini, ya. Kita harus mampu untuk berpikir yang positif, ya. Kita tidak boleh seperti yang dikatakan di 1 Korintus 12 tadi tentang banyak anggota tetapi satu tubuh, yaitu di mana kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah kepala dan kita ini adalah anggota tubuh, ya, seperti dijelaskan di dalam ayat yang ke-27 bahwa kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita ini satu tubuh Kristus, kita ini anggota. Jadi artinya tidak ada satupun mengklaim bahwa karena saya adalah mata, ya, saya tidak termasuk tangan, ya.
Jadi karena tangan berkata bahwa karena saya bukan telinga, maka saya bukanlah bagian tubuh itu. Tidak demikian. Artinya semua anggota tubuh di dalam kita, baik telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, itu semuanya berfungsi, semuanya memiliki peranan penting, ya. Tidak ada satupun yang mengklaim bahwa tanpa saya kalian tidak bisa, ya. Tanpa telinga kalian tidak akan bisa dapat mendengar, ya. Sehingga akan terjadi argumentasi. Ya, mata juga berkata bahwa kamu tidak akan bisa dapat melihat kalau tidak ada saya. Kemudian kaki juga bisa mengklaim bahwa kalian tidak akan bisa berjalan kalau tidak memiliki kaki. Jadi disinilah pentingnya kesehatian, ya. Sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ya. Supaya apa? Supaya ketika kita memiliki kesehatian, kita memiliki suatu perhimpunan yang solid, yang didasari dengan satu tujuan, maka kita akan berhasil dan beruntung. Salah satu contoh saja adalah di mana Yonatan dan pembawa senjata atau bujangnya, pembantunya, di dalam 1 Samuel pasalnya ke-14, ya. Kepahlawanan Yonatan, kita bisa baca itu. Bahwa ketika orang Israel tidak ada satupun yang dapat melakukan tindakan atau berlambat-lambat untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa Filistin, maka Jonathan ini berinisiatif sendiri, ya. Dia bergerak sendiri dan dia mengajak pembawa senjatanya atau bujang, ya. Ketika di sana disebutkan bahwa memang mereka cuma 2 orang, ya. Yang mereka hadapi ini adalah orang Filistin, ya, yang gagah perkasa, yang memiliki peralatan perang yang lengkap, yang canggih pada saat itu, dengan jumlah yang sangat banyak. Akan tetapi ketika dia berkata kepada sang pembawa senjatanya, ya, bahwa Allah akan sanggup, ya, Allah akan sanggup. Tidak mengapa kalau saya ambil ayatnya aja biar kita jelas, supaya tidak terkesan tidak valid atau ada buktinya maksudnya. 1 Samuel 14 ayatnya yang ke-6 yang ke-7 aja, ya. Berkatalah Jonathan kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberangi ke dekat perkemahan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. Jadi sungguh aku sepakat. Saya sehati sepikir, sepakat, sejiwa, satu tujuan dengan Anda. Maka lakukanlah. Maka Yonatan bertindak. Dan apa yang terjadi? Karena dia memiliki iman yang kuat serta kesehatian walaupun hanya 2 orang, maka ayat 15 disebutkan, lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat, juga pasukan pengawal penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah, sehingga bangsa Filistin dapat dikalahkan. Hanya dengan 2 orang saja, hanya dengan Jonathan dan pembawa senjata. Dasarnya karena antara dia dengan pembawa senjata memiliki kesepahaman, ya. Dan kemudian tentu saja disertai dengan iman, ya. Di dalam ayatnya yang ke-6 tadi, bahwa mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong, baik dengan jumlah yang banyak maupun jumlah yang sedikit. Artinya walaupun mereka hanya berdua, tetapi karena Tuhan ini adalah besar, ya, adalah mayoritas, maka terjadilah kesepakatan dan tindakan serta peperangan antara Jonathan dan bangsa Filistin, dan dimenangkan oleh Jonathan, ya. Luar biasa sekali nih. Ini kan semuanya itu berawal dari kesepakatan, kesepahaman, sehati sepikir saya dan saudara, ya. Jadi pada saat-saat ini tentu saja keberhasilan apa yang akan kita peroleh, ya.
di dalam kesepakatan kita saat sepikir dengan sesama orang yang percaya. Tentu saja pertama firman Tuhan katakan bahwa ya kita ini harus bersama-sama, ya. Kita baca di dalam ayatnya yang kita baca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera menyertai kamu. Artinya segala sesuatu yang akan kita lakukan, maka Allah akan menyertai. Kalau Allah menyertai, maka seperti yang terjadi pada kisah Yonatan tadi, akan ada kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan di dalam iman kita, pelayanan kita. Ya, Tuhan akan memberkati pelayanan saya dan saudara. Ya, apabila kita sepakat, kebersamaan, memiliki satu visi, satu tujuan. Ya, kemudian tentu saja kalau seperti yang sudah saya jelaskan tadi dari awal, bahwa kita mulai dari skup keluarga kita. Dalam kehidupan keluarga kita, kita diberkati. Ya, dalam keluargaan kita diberkati. Karena apa? Karena antara suami dan istri hidup rukun dan damai, saling bergandengan tangan, bersama-sama dalam melakukan tugas pekerjaan, rutinitas, dan kemudian bersama-sama dalam pelayanan. Kemudian kedua, di dalam kehidupan bermasyarakat, ya, di dalam kehidupan bermasyarakat, di mana kita dapat memberkati banyak orang, di mana banyak orang akan merasa termotivasi karena peran kita, karena kasih yang kita tunjukkan, ya, kepada mereka, karena kita mampu untuk menolong, mengasihi, kita berbagi berkat bagi masyarakat, ya. Itu yang membuat berkat-berkat jasmani maupun rohani akan diberikan bagi saudara-saudara, ya. Kemudian dalam kehidupan berorganisasi kita, ya, di mana perhimpunan kita, persekutuan kita dengan Tuhan akan terus diberkati. Karena apa? Karena antara sesama jemaat, sesama anak Tuhan saling bergandengan tangan, saling bahu-membahu, ya, ada kesehatian di dalamnya, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar, ya. Memang fakta yang terjadi bahwa di dalam setiap perhimpunan tidak mungkin tidak ada gesekan. Gesekan selalu ada memang. Makanya kenapa firman Tuhan ini datang mengingatkan, karena memang ketika kita tidak mereview kembali apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, atau kita tidak menjadikan ayat firman Tuhan ini sebagai dasar untuk kita gunakan di dalam kita bersosialisasi di masyarakat, atau di dalam lingkungan kita sendiri, atau dalam keluarga, maka memang rentan akan terjadi pergesekan, rentan akan perpecahan di dalamnya. Sehingga ya kita bisa lihat saat-saat ini, ya, kita jangan bicara yang di luar sana, di dalam kehidupan orang Kristen saja, ya, banyak terjadi pertama perceraian, ya, terjadi perceraian antara suami dan istri. Karena apa? Karena tidak ada kesepakatan, kesepahaman yang terbangun di dalam mereka, walaupun mereka sering ke gereja atau mungkin sering ibadah. Kemudian antara anak dan orang tua, kita lihat fakta yang terjadi, banyak anak-anaknya itu anak-anak mereka itu melawan, ya, melawan, bahkan memenjarakan orang tuanya. Kemudian sebaliknya, banyak juga orang tua yang berantem dengan anaknya, berselisih dengan anaknya, bahkan pun sampai di meja hijau di peradilan. Dan juga hubungan di antara gereja, di antara organisasi, antara sesama jemaat, antara gembala, antara pendeta dengan jemaat, dan semuanya. Ada fakta yang terjadi saat ini. Terjadi gejolak, terjadi benturan antara sesama hamba Tuhan, anak Tuhan, dan juga apalagi di masyarakat, ya. Ya, di dalam lingkungan kita saja sendiri, ya. Saat-saat ini banyak terjadi seperti itu. Banyak terjadi pertikaian, ya, benturan, ya, terjadi perpecahan di dalam satu tubuh Kristus. Karena apa? Karena mereka tidak pernah memprioritaskan atau meletakkan dasar kebenaran ini di dalam kehidupan mereka, di dalam pergaulan mereka, di dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat maupun dalam organisasi. Mereka tidak pernah memprioritaskan akan kebenaran ini. Sehingga yaitu, jadi ini firman Tuhan ini hanya mengingat kembali, ya, mengingatkan kembali bagi kita semua, ya, bahwa kita tidak akan bisa dapat menuai banyak jiwa-jiwa di muka bumi ini apabila di dalam kehidupan orang yang percaya tidak ada soliditas,
tidak ada sinergitas antara satu dengan yang lain, ya. Tidak ada kerjasama yang baik, tidak ada istilahnya gotong royong bahu membahu, semuanya mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu, seperti yang sudah saya bacakan tadi, bahwa Paulus menyatakan di dalam Filipi tadi bahwa di dalam ayatnya yang ke berapa itu? 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu, karena tidak ada seorang daripadaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Jadi itu yang Paulus khawatirkan. Makanya dia berkata bahwa supaya dia mengirimkan Timotius kepada kamu, kepada jemaat di Filipi, ya, karena dia itu adalah baik. Timotius ini adalah anak didik daripada Paulus, ya, karena sudah terbukti akan kebaikan dia, tentang hal ihwal Timotius sudah terbukti, ya. Karena apa? Karena hanya Timotius yang dia percaya yang dapat membantu dia, sementara pelayan-pelayan Tuhan lain tidak ada yang sehati sepikir dengan Paulus, ya, dalam ayat 21, karena mereka semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Jadi inilah yang terjadi pada saat-saat ini juga, ya. Jadi kita memang harus mampu untuk dapat berkoordinasi, bergotong royong, kita bersinergi, ya, bahu membahu di dalam satu tubuh Kristus, ya, satu tubuh Kristus. Saya dan saudara, ya, satu tubuh Kristus. Kemudian setelah itu kita pergi untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi dunia ini, ya. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa dengan melihat perbuatan kita yang baik, ya, terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapa di surga. Jadi memang tidak bisa terhindarkan, ya. Siapa bilang ketika kita hidup sesuai dengan aturan firman Tuhan, kita menjadi berkatnya di terang, itu secara otomatis, ya, orang pasti akan sejahat-jahat orang itu, ya, sekalipun mereka anti atau tidak tertarik dengan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, akan tetapi ketika kita mampu menunjukkan belas kasihan kepada mereka, ketika kita tidak pernah menunjukkan satu dendam di antara mereka, maka mereka akan dengan sendirinya akan mengakui dan mengaminkan bahwa kita ini adalah yang benar-benar adalah pengikut Kristus, ya. Itulah yang digenapi oleh Matius pasalnya yang ke-5 itu, ayatnya yang keberapa itu, bahwa terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka memuliakan Bapa di surga. Dan juga di dalam Roma pasal 12-16 dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Ini masih Paulus katakan semuanya ini, ya. Paulus memberi nasihat kepada jemaat Filipi, Korintus, Roma, ya. Dan juga yang luar biasa pada saat ini, kita bisa melihat bagaimana kesehatian gereja mula-mula, ya. Pada saat gereja mula-mula, di mana Kisah Para Rasul 4 ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan mereka adalah milik mereka sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Luar biasa sekali. Jadi pada saat gereja awal, orang-orang yang percaya pada saat-saat itu, mereka memang langsung membentuk suatu perhimpunan, ya, di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka menjadi perhimpunan atau gereja mula-mula, maka solidaritas antara satu dengan yang lain sungguh sangat luar biasa. Bahkan pun mereka mengklaim bahwa kepunyaan mereka sendiri atau harta benda mereka, ya, pribadi mereka dapat dimiliki oleh orang lain pula. Jadi ibaratnya kalau saat ini saya memiliki mobil yang baru, mobil saya juga ini dapat dimiliki oleh saudara saya atau teman saya seiman. Karena apa? Karena sehati sepikir, dan pada saat-saat waktu itu mereka memang
lebih memfokuskan kepada kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika ada harta benda yang berharga sekalipun, mereka tidak pernah mengklaim bahwa itu dalam milik pribadi. Walaupun memang milik pribadi, tetapi mereka mampu untuk berbagi, bahkan pun menjadi hak bersama. Jadi itulah yang sangat luar biasa. Dan saat ini belum pernah ada yang terjadi pada saat-saat ini, ya. Oleh sebab itu kita harus segera memulai itu, sehingga kita akan mengalami kemenangan. Karena di mana 2-3 orang berhimpun, bersehati, bersepakat, kata firman Tuhan, di sanalah Tuhan Yesus Kristus ada. Ya, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus dengan sehati sepikir, maka Yesus akan hadir di tengah-tengah mereka. Itulah yang akan memberi kemenangan bagi saya dan saudara. Apabila saya dan saudara mampu untuk dapat bekerja sama satu dengan yang lain, kita sehati sepikir, ya, kita satu kasih di dalam Kristus, satu jiwa dan satu tujuan. Karena memang itulah yang Allah kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan terus memberikan kesempurnaan bagi saya dan saudara, sehingga kita terus dimampukan untuk dapat hidup bersama, bersehati dan sepikir. Puji Tuhan, haleluya, amin.